berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Shalom sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan. Mari hari ini kita semakin tekun di dalam Tuhan. Dalam segala hal, tekun di dalam doa, tekun dalam pengharapan, juga tekun di dalam menantikan pemenuhan janji-janji Tuhan. Mari kita akan awali pagi ini di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur pagi ini bisa bersekutu bersama-sama saudara seiman kami, supaya melalui Morning Grace ini kami makin mengalami perjumpaan yang makin erat di dalam Tuhan. Dan juga bersama saudara-saudara seiman kami hendak menggali firman-Mu supaya kami semakin mengalami pertumbuhan di dalam segala hal. Makin kuat dalam segala perkara, makin tekun dalam segala pergumulan bersama Tuhan menghadapinya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Sahabat Morning Grace, kita hendak berbicara tentang tekun menantikan janji-janji, pemenuhan janji dari Tuhan. Nah, bicara soal tekun menanti ini, ada nggak ini teman-teman yang sedang dinanti-nantikan, diharap-harap, waduh sedang menanti. Nih Romi sedang menanti apa ini? Ada yang sedang dinantikan atau? Nanti kepastian sih Pak. Nanti kepastian ya. Kepastian masa depan. Kepastian masa depan. Wah ini sebuah penantian yang penuh ini. Karena kan sudah lulus. Mau mencari kerja, nanti kerja di mana nih Tuhan? Nanti kerjanya di kota mana? Menanti, termasuk pasangannya siapa gitu kan? Ya, ini menanti kepastian ya masa depan. Oh menarik sekali. Kalau Ivan sedang menanti apa nih? Kelulusan sih Pak. Kelulusan ya. Skripsi sedang digarap kan? Soalnya waduh sedang perjuangan ini ya. Menanti dengan tekun menyelesaikan perjuangan skripsinya ini kan sampai bener, lulus. Pak. Luar biasa. Juan, kamu sedang menanti apa? Menanti ujian akhir. Ya, yang penting jangan ujian akhir lalu akhir nggak ada selesainya ya. Tapi sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan, memang dibutuhkan ketekunan untuk kita menantikan segala hal. Karena rasanya memang belum terjadi, jadi kita masih penuh-penuh harap. Dan belum ada faktanya. Disitulah kita orang percaya bersyukur karena kita diberi iman dan diberi pengharapan dan tentu saja kasih. Dengan iman kita bisa punya pengharapan. Dan di dalam pengharapan Tuhan itulah kita jadi kuat menanti segala sesuatu. Sebagai contoh ini pengalaman dari seorang bapak yang namanya Pak Simeon dalam Lukas 2 ayat 25 sampai 35. Di Yerusalem, seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Singkatnya, Allah Roh Kudus menyatakan bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Nah, dia tekun datang ke bait Allah dan oleh pertolongan Roh Kudus diperjumpakan dengan Yusuf dan Maria yang sedang membawa bayi Yesus. Yang sedang juga karena Yusuf Maria ini orang yang taat pada Taurat. Sehingga pada usia pentahiran seorang ibu akan menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Nah, Yesus masih umurnya berapa hari itu ya? Masih sangat muda. Kalau menurut hukum Taurat, masa pentahiran seorang perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu 33 tahun.
Dan seorang bayi pada usia 7 hari, bayi laki-laki diserahkan pada Tuhan, disunat ya. Semacam itu sesuai konteks waktu itu. Jadi Yesus umurnya masih sangat muda. Diserahkan pada Tuhan. Pada saat itulah perjumpaan antara Simeon dengan Yusuf dan Maria dan bayi Yesus. Wah, dengan penuh sukacita Simeon menyambut bayi itu. Kenapa? Karena dia sudah menantikan ini lama sekali. Menurut kitab-kitab apokrif, atau kitab apokrif itu kitab yang tidak ada di Alkitab, tapi catatan-catatan dari gereja-gereja purba begitu. Usia Yesus sekitar 113 tahun. Usia Simeon maksud saya sekitar 113 tahun. Ada yang bilang juga 120 tahun, oke lah. Yang jelas sudah sangat tua. Jadi Simeon menantikan pemenuhan janji itu lama sekali. Dia menanti. Hanya karena dia punya iman, dia punya keyakinan bahwa Tuhan tidak mungkin mengingkari janjinya. Tuhan tidak mungkin mengingkari kasihnya. Maka itu pengharapannya terus menyala-nyala. Pada suatu waktu pasti apa yang dikatakan Roh Kudus terjadi, yaitu dia tidak akan mati sebelum ketemu dengan Mesias yang diurapi Tuhan itu. Nah, akhirnya benar. Pada suatu waktu, entah sekian puluh tahun atau sekian tahun kemudian, Simeon berjumpa dengan bayi Yesus. Apa yang selama ini dia nantikan terjadi? Maka dia lalu berdoa dengan penuh rasa syukur di ayat 29. Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Yang pertama kita belajar dari Simeon adalah ketekunan dalam menanti. Tentu semua kita punya penantian kan, ada yang menantikan pekerjaan, masa depan, menantikan kelulusan, bahkan nanti menantikan juga siapa nih pasangan saya kan. Nanti menantikan lagi Tuhan, nanti bagaimana dengan keluarga saya, bagaimana dengan hidup saya ke depan. Termasuk menantikan panggilan Tuhan buat kita yang biasanya nih yang ngomong begitu yang sudah tua ini kayak saya nih. Menantikan panggilan Tuhan ya kan. Tapi apapun itu mari kita tekun. Apalagi kalau kita sedang meminta sesuatu. Pernah nggak minta sesuatu pada Tuhan? Sering, Pak. Sering ya. Ada nggak yang diminta tapi sampai hari ini kok belum dikabul sama Tuhan? Tuhan ini kapan di pemenuhannya? Pernah? Pernah ya? Masih ada tanya? Masih kan? Iwan juga ada ya. Tuhan ada yang diminta sampai hari ini belum terkabul, masih Tuhan ini kapan? Nah, kalau saudara dan saya, sahabat Monegrace, masih menanti jawaban dari kasih Allah, pemenuhan janji yang kita doakan, jangan putus asa. Karena Tuhan tahu waktu yang terbaik. Mari kita terus tekun menanti bersama dengan iman, dalam pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Nanti pada waktu yang tepat, sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan nanti. Karena memang kadang-kadang yang Tuhan jawab tidak pasti seperti yang kita minta. Tapi pasti yang terbaik yang kita butuhkan. Karena Tuhan lebih tahu dari kita apa yang kita butuhkan. Nah, yang menarik yang kedua dari Simeon, kita belajar bukan hanya ketekunan. Tapi dia itu berpikirnya itu luas, holistik. Karena itu dia yang bukan menanti keselamatan untuk dirinya. Tapi penghiburan bagi dunia. Karena itu di ayat 29 dan 30. Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Jadi dia itu hidup bukan untuk dirinya sendiri. Suatu doa, satu pengharapan, suatu yang dinanti, suatu yang dilakukan bagi dunia. Nah, ini yang bedanya kita kadang-kadang dengan Simeon. Kalau kita minta kadang-kadang hanya untuk diri terus ya kan. Ayo mari kita juga belajar ya, boleh ya. Meminta sesuatu, menantikan sesuatu yang untuk diri. Tapi jangan lupa, kita juga bersama-sama umat manusia di dunia ini menanti sesuatu untuk dunia. Apa dunia ini misalnya? Melawan kemiskinan, yang sekarang banyak orang susah. Melawan ini, perusakan alam, yang makin lama iklim kan makin kacau. Tuhan, kapan Tuhan menolong kita ini supaya iklim jadi baik? Termasuk perdamaian dunia, banyak perang. Kita nggak bisa apa-apa kan? Ada perang Rusia dengan Ukraina, dengan Israel, dengan sahabat-sahabat kita di Hamas atau di berbagai belahan dunia ini. Kita nggak bisa apa-apa. Tapi percayalah, kita bisa berdoa. Dan tentu saja kita bisa menyuarakan perdamaian. Dan mari kita tekun menanti. Karena pasti Allah kita itu juga
tidak tinggal diam. Yang mau saya katakan adalah begini. Mari kita mulai mengubah doa-doa kita tidak hanya untuk diri kita. Menanti sesuatu untuk diri, untuk keluargaku, untuk kelompokku, tapi juga menanti untuk dunia. Dalam tekun mari kita doakan perdamaian dunia, kesejahteraan dunia, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, supaya dunia ini makin damai, makin sejahtera di dalam Tuhan. Nah, biar keselamatan yang dari Allah itu bisa dilihat oleh dunia. Nah, caranya bagaimana? Melalui hal yang kecil. Kalau Simeon tadi dengan menanti, dengan menyatakan Yesus buat orang-orang sekelilingnya. Memang yang mendengar mungkin gak terlalu banyak, hanya Yusuf, Maria, dan orang-orang sekeliling situ. Tapi itulah salah satu cara yang nyata menyatakan kasih Allah, menyuarakan kehadiran Allah di dunia. Kita juga bisa lewat kuliah, lewat skripsi, lewat keseharian, lewat pekerjaan kita, lewat hidup kita sehari. Kita nyatakan ini Allah nih hadir untuk kita semua. Sebab yang menantikan Allah gak cuma kita. Tetangga kita ya menantikan, mungkin dia juga punya persoalan yang berbeda dengan kita. Teman kita juga menantikan pertolongan Tuhan, mungkin dia juga punya persoalan. Dunia ini banyak orang menantikan Allah. Mari kita sendiri tekun dalam menantikan jawaban doa kita, menentukan janji-janji Allah. Karena Allah yang berjanji tidak seperti orang yang berjanji. Kalau orang berjanji, tidak bisa kita harapkan. Kalau kita mengandalkan janji manusia, waduh kita bisa kecewa. Tapi kalau kita mengandalkan janji Allah, itu pasti Allah akan beri yang terbaik. Jangan takut, Allah nggak pernah mengingkari janjinya. Seluruh sejarah alam semesta ini membuktikan Allah yang konsisten, memelihara alam, memelihara kehidupan. Allah yang sama akan menepati janjinya sesuai dengan kebutuhan pergumulan kita. Tapi juga mari kita hadir menyatakan kasih kita, kebaikan kita, supaya orang-orang sekeliling kita yang sedang menantikan janji Allah ini juga mendapatkan kekuatan. Dan terus kita tekun di dalam doa. Karena itu sahabat Morning Grace, apa yang sedang menjadi pergumulan Anda hari ini? Tekun di dalam penantian. Karena Allah selalu nyata, memenuhi, menjawab tiap pergumulan kita dengan terbaik buat kita. Janjinya selalu bisa kita pegang. Tentu janji Allah bukan berarti hidup kita tanpa masalah. Tentu janji Allah bukan berarti hidup kita tanpa pergumulan. Tapi janji Allah adalah kehadirannya menyertai saudara dan saya. Dalam perjuangan-perjuangan diri kita, keluarga kita, bahkan perjuangan dunia. Namun nanti ada waktunya menjadi dunia yang baik. Langit dan bumi yang baru. Dan nanti pada waktunya kita semua mengalami diubahkan dalam manusia yang sempurna di kerajaan Bapa di sana, di surga yang kekal dan abadi. Ya, akhirnya nanti kita semua menikmati kesempurnaan dan keabadian bersama Tuhan. Selama di dunia, tetap tekun menanti pertolongan dan kehadiran Tuhan. Tetap kuat, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh belajar dari Simeon tentang menanti dengan tekun. Dan kini kami ingin terus menjalani hari-hari penantian kedatangan Yesus kembali. Hari-hari menanti jawaban-jawaban doa. Hari-hari menanti pertolongan Tuhan. Dengan tetap mengarahkan iman dan pengharapan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena selama ini Tuhan selalu bisa diandalkan. Sehingga kami tetap tidak kehilangan iman dan pengharapan kami. Dalam tangan-Mu juga kami serahkan segala pergumulan tiap kami dalam pertolongan Tuhan. Hari ini, esok, bahkan sampai selamanya. Kepadamu kami berserah. Amin. Sahabat Morning Grace, tetap tekun di dalam Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib,
Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan.